Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada alangkah baiknya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan Anis maju ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam, dan untuk agama yang lainnya silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, silakan duduk Anis. Baik, selanjutnya Ibu minta salah satu orang untuk maju ke depan memimpin kita menyanyikan lagu wajib nasional. Saya Bu. Ya, silakan ya, maju ke depan. Boleh berdiri berdiri. Berdiri berdiri ya, boleh. Iya. Silakan, Enda. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali Anda. Berikan tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nur Alisa, hadir Bu. Enda Afulisa, hadir Bu. Ida Ramadhani, hadir Bu. Resa, hadir Bu. Anis, Hadir Bu. Berita Silusiana, Siska, Hadir Bu. Gloria, Hadir Bu. Gita, Hadir Bu. ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu membawakan sebuah benda. Ada yang tahu ini kotak apa? Kotak obat Bu. Atau bisa disebut dengan kotak apa? P3K. Baik. Kita sering melihat kotak obat dan buku resep masakan. Ada yang bisa lihat sudah? Ya. Nah, buku resep masakan ini adalah salah satu contoh dari tentang teks prosedur. Ada yang tahu sebelumnya teks prosedur itu apa? Langkah-langkah Bu. Iya, benar, Gloria. Ada yang tahu lagi apa itu teks prosedur? Cara Bu. Iya, benar, Siska. Ada yang tahu lagi? Petunjuk penggunaan Bu. Ya, benar sekali. Jadi kita akan mempelajari yaitu teks prosedur ya. Kita akan mempelajari dari pengertian, kemudian ada tujuan, kemudian ada ciri-ciri atau kebahasaan,
Kemudian ada jenis-jenis teks prosedur. Terakhir itu ada menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, untuk mempelajari hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, baik itu dari pengertian, baik itu dari tujuan, kemudian ada ciri-ciri kebahasaan, kemudian ada jenis-jenis dari teks prosedur, kemudian yang terakhir ini adalah menyimpulkan isi dari teks prosedur. Nah, kita akan berdiskusi ya. Nanti di setiap kelompok itu dapat menyampaikan hasil dari diskusinya. Kemudian Ibu minta untuk perwakilannya maju ke depannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, di sini Ibu akan membagikan nama-nama kalian terlebih dahulu ya dari setiap kelompoknya. Tolong dicatat ya. Baik, Ibu. Oke, catat ya atas setiap nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Resa, kemudian ada Enda, kemudian kelompok 2 yaitu Ida, kemudian ada Gloria dan Gita, kemudian kelompok 3 yaitu ada Nur Alisa dan Siska, kemudian kelompok 4 itu ada Anis dan Rita. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Baik. Nah, kelompok pertama itu Ibu minta kalian bertugas untuk mendiskusikan baik itu dari pengertian dan tujuan dari teks prosedur ya. Kemudian itu kelompok 2, Ibu minta kalian menganalisis dari ciri-ciri atau kebahasaan pada teks prosedur. Kemudian kelompok ketiga itu mengidentifikasi jenis-jenis dari teks prosedur. Kelompok 4 menyimpulkan isi dari teks prosedur ya. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik. Nama-nama yang sudah Ibu bagikan tadi, silakan kalian membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Ya, silakan. Baik, sudah datang semuanya? Sudah, Bu. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Baik. Nah, di situ sudah Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Kalian baca terlebih dahulu apa itu tentang teks prosedur ya. Nah, setelah kalian amati, kalian pahami. Nah, Ibu memberikan waktu sekitar 15 menit ya untuk kalian diskusi. Setelah selesai diskusi, kalian boleh maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Gimana anak-anak? Baik, Bu. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, silakan kerjakan.
Baik, sudah 15 menit ya. Sekarang Ibu minta dari setiap kelompoknya itu untuk maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Ibu minta untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan. Ya, Resa. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tujuan, pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tentang sebuah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Adapun tujuan dari teks prosedur itu ada 3. Berdasarkan analisis kelompok kami, pada teks prosedur berjudul cara memainkan angklung, cara membuat obat tradisional insomnia, dan teks prosedur cara melakukan gerakan tari tortor. Dapat kami hasilkan yaitu tujuan teks prosedur yang pertama sebagai cara untuk menggunakan sebuah alat, yang kedua bertujuan untuk membuat sesuatu, dan yang ketiga bertujuan untuk cara melakukan sesuatu. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan Profesor. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, jadi teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Ayo. Ada yang tahu? Yang sudah disampaikan tadi bahwa teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau cara untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya. Baik, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 2 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ya, silakan Gloria. Perkenalkan, saya Gloria dari kelompok kedua. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ciri kebahasan dari teks prosedur. Menurut kelompok kami, ciri kebahasan dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, kalimat yang berisi larangan, perintah, dan saran. Terima kasih, Bu. Baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jawaban dari kelompok 2 jawabannya sudah benar, tapi masih ada yang kurang lengkap. Nah, selain dari ciri kalimat teks prosedur yang mengandung makna perintah, larangan, dan saran, sebuah teks prosedur juga memiliki ciri kebahasaan lain, yaitu penggunaan diksi yang tepat dan akurat. Misalnya, kita dalam membuat secangkir es teh, pertama-tama kita memasukkan airnya terlebih dahulu kan. Nah, penyebutan untuk ukuran air biasanya adalah cc, misalnya 100 cc, atau misalnya lagi penyebutan dalam ukuran gula dan garam, yaitu sesendok atau 1 sendok teh. Begitu ya anak-anak? Baik, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu minta untuk perwakilan dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Saya Siska dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, cara menggunakan atau memainkan alat. Yang kedua, petunjuk atau cara membuat, dan yang ketiga itu ada cara melakukan sebuah kegiatan. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih Siska dari kelompok 3. Jadi, teks prosedur itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah cara menggunakan atau memainkan alat. Kemudian yang kedua itu adalah petunjuk atau cara membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga itu adalah cara untuk menghasilkan atau melakukan sebuah kegiatan. Bagaimana anak-anak? Jelas? Jelas, Bu. Baik.
Selanjutnya saya minta untuk perwakilan dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Dikasih Luciana, perwakilan dari kelompok 4. Kelompok kami bertugas untuk menyimpulkan isi dari teks prosedur yang tersedia di LKPD. Nah, untuk menyimpulkan isi teks prosedur, kita dapat menyimpulkan urutan langkah-langkah atau cara yang tersedia di teks prosedur tersebut, Bu. Baik. Lalu apa yang kalian simpulkan dari isi teks prosedur tadi yang kalian sudah baca? Nah, kami membaca teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus membasahi pergelangan tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun 2-3 tetes ke telapak tangan, kemudian gosok dimulai dari pergelangan tangan, sela-sela jari, ibu jari dengan gerakan melingkar. Setelah itu bilas menggunakan air mengalir dan digosokkan menggunakan handuk. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita sudah membahas tentang teks prosedur ya hari ini. Baik itu dari pengertian, baik itu dari tujuan, baik itu dari ciri-ciri kebahasaannya, baik itu dari jenis dan kesimpulannya. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Izin bertanya, Bu. Baik, silakan Ida. Pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang tidak mengikuti atau menggunakan teks prosedur itu dengan benar, Bu? Baik. Nah, jika seseorang tidak mengikuti cara penggunaan teks prosedur dengan baik, maka apa yang ia kerjakan itu tidak menghasilkan buah yang baik. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya itu seperti dalam konsep masakan ini yang sudah Ibu tunjukkan tadi kepada kalian, bahwa seperempat sendok garam yang kalian masukkan lebih dari 1, maka masakan kalian akan menjadi keasinan, atau kurang lebih dari 1, maka masakan kalian akan menjadi hambar, atau bisa jadi tidak ada rasanya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing sebelum Ibu memberikan tugas individu kepada kalian. Baik. Baik, Bu. Untuk menambah pemahaman kalian dan kemampuan kalian untuk memahami tentang teks prosedur, di sini Ibu akan memberikan tugas individu. Ibu akan memberikan sekitar 5 soal. Ya? Baik, Bu. Ya. Dan Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Soalnya bisa dicatat. 1. Jelaskan pengertian dari teks prosedur. 2. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Kemudian keempat, sebutkan 3 ciri teks prosedur dari segi isinya. Kemudian nomor 5, apakah makna dari penggunaan kata jangan, hindarkan, masukkan, dan tuang pada teks prosedur? Sudah? Sudah, Bu.
silakan kumpulkan di meja saya. Baik, Ibu. Silakan. Nah, Ibu minta kalian untuk membuat tentang teks prosedur cara memainkan alat musik yang ada di gambar ini. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Campi. Ya, benar. Tugas ini kalian kumpul di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa pengertian dari teks prosedur yang sudah dijelaskan tadi? Izin jawab dulu. Silakan Nuralisa. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu, Bu. Ya, benar. Terima kasih Nuralisa. Berikan Sama-sama, tepuk Bu. tangan untuk temannya dulu. Baik, ada berapa ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur? Ada 3, Bu. Benar. Yang pertama itu apa? Kalimat perintah. Yang kedua? Kalimat saran dan harapan. Yang ketiga? Penggunaan diksi yang tepat dan sesuai. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, lalu jenis teks prosedur itu ada berapa? 3, Bu. Baik. Yang pertama, Cara menggunakan atau memainkan alat. oke. Yang kedua, Cara membuat sesuatu. oke. Yang ketiga, Cara untuk melakukan sebuah kegiatan. oke. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita belajar dan berdiskusi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, Bu. Kira-kira ada yang kalian bingungkan tidak pada materi hari ini? Tidak ada, Bu. Kita tadi sudah mempelajari tentang teks prosedur, baik itu dari pengertian, baik itu dari tujuan, baik itu dari ciri-ciri atau kebahasaan, baik itu dari jenis-jenis teks prosedur, dan lingkungan isi teks prosedur. Pertemuan selanjutnya kita akan menelaah struktur teks prosedur ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk pimpin kita berdoa dulu. Baik, saya, Bu. Silakan kita. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jini ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kita yang sudah memimpin doa kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat siang. Selamat siang.